Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Owan Joak Channel, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekarang saya berada di Cibarusah di Masjid Al Mujahidin. Ini masjid tua, masjid dari zamannya Pangeran Jayakarta kalah di perang dengan POC. Nah, jadi keterkaitan dengan di Setu di Barusah, di masjid ini rumah Saung Ranggon, dan terus di Klenteng. Nah, itu ada keterkaitan dan hampir sama tahunnya, sekitar tahun 1600-an. Itu Owan Joak Channel, kita ngobrol-ngobrol, kita kupas tentang Masjid Al Mujahidin ini yang ada di Cibarusah, Kampung Babakan. Yuk, let's go. Pemirsa Owan Joak Channel, sekarang kita bareng lagi nih sama Abang Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Nah, sekarang kita ada di Masjid Al Mujahidin. Ini yang konon katanya cerita ini masjid tua. Masjid tua, ada yang versi dari zaman Pangeran Jayakarta. Nah, ada yang bilang juga dibangun pada zaman kolonial Belanda. Nah, sekarang kita kongko-kongko nih, yang jelasnya gimana biar terang. Kalau kata orang kita biar terang. Oke, yuk kita tanya-tanya nih. Ya, Bang Aga, ini kan ada yang bilang masjid ini peninggalan waktu masa zaman kolonial Belanda. Nah, terus ada yang bilang juga ini masjid didirikannya sekitar tahun 1600-an. Gitu. Nah, ini yang tertulis ini kan 1937. Nah, ini yang bener yang mana nih? Yang 1937 itu renovasi sebenarnya ya. Oh, gitu. Renovasi berbentuk dengan tembok seperti ini. Kalau adanya masjid ini, tapi ini tepatnya belum tahu, cuman diperkirakan dengan kedatangan dari keluarga Pangeran Jayakarta yang ketika di tahun 1640 sampai 60-an lah ya, ketika kalah perang dengan POC, berpencarlah para keluarga pangeran itu berpencar kemana-mana. Ada yang ke Setu, ada yang ke Pasir Kunci, ada yang ke Jonggol, Cilengsi, Cibarusah, pokoknya bersebar kemana-mana. Berarti ada keterkaitan juga dengan Saung Ranggon ya? Ada. Iya. Jadi ketika dia satu rombongan itu nyampe ke satu wilayah, yang didirikan pertama itu kan pasti masjid, tempat ibadah. Bukan masjid, tempat ibadah lah. Pasti ketika mendirikan sampai ke satu wilayah, yang didirikan pertama itu masjid. Dan masjid inilah yang sekarang berkembang menjadi megah seperti ini. Dulu awalnya mungkin masjid ini bukan tembok, Bang, ya? Iya. Namanya tahun 1600-an, apa bilik atau gimana gitu ya. Terus lagi sebagai bukti bahwa ini didirikan jauh dari tahun 1940-an, 1930-an itu, di belakang banyak makam tua. Ya. Salah satunya yang ada itu makam Raden Panji. Oh, Raden Panji. Raden Panji itu adalah Demang Cibarusah. Demang
Demang Cibarusa. Lurah zaman dulu mah ya? Bukan, Bukan. Udana. Camat itu. Udana di atas lagi. Oh. Udana. Cibarusa dulu kan kewadanaan. Iya. Kewadanaan Cibarusa itu kan luas dari Jalan Pantura di Cikarang Lemah Abang itu Iya, Lemah Abang. sampai ke arah sana Cianjur. Ya, Pas juga Bang ya? itu kewadanaan Cibarusa dan pusatnya itu di sini, ibu kotanya. Ibu kota Cibarusa. Ibu kota Cibarusa. Kenapa bisa dibilang ibu kota di sini? Karena nama Cibarusa itu kan ini daerah ini kan namanya Cibarusa. Iya. Ketika satu kewadanaan itu yang lain kan ada punya nama, misalnya Jonggol, Cilengsi, segala macam. Pusat di sini Cibarusa. Terus lagi Raden Panji Iya. sebagai Demang Cibarusa di tahun 1841. Makamnya ada di belakang di sini. Raden Panji. Raden Panji. Itu Demang pertama atau gimana? Bukan. Dia itu menggantikan ayahnya. Oh, ayahnya itu Demang juga. Demang juga. Ayahnya dia menggantikan ayahnya dan dia menjabat sebagai Demang itu sampai tahun 1841. Terus dimakamkan di belakang sini. Raden Panji tersebut. Iya, itu kan artinya masjid ini sudah ada. Iya. Nggak mungkin seorang wedana, seorang wedemang, seorang wedana dimakamkan ibarat di kebun kosong kan nggak Iya. mungkin. Betul, pasti Ya. dekat tempat yang terhormat Nah, nah, gitu ya. iya. Pemirsa One Joak Channel, justru di Cibarusah ini banyak banget jejak-jejak sejarah dari zaman Pangeran Jayakarta, bahkan sampai Setu Cibarusah, terus Jonggol ya Bang ya. Itu keterkaitan. Masih satu karuhun. Masih satu karuhun. Nah pokoknya jas merah yang penting, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah ternyata Bekasi ini emang bener-bener kaya sejarah. Nah makanya kalau kata kita mah Bang, Ya. bocah Bekasi mah jangan lupa sama sejarah, jangan sampai mati obor. Nah sekarang kita tanya nih sama Bang Aga Handoko, kita tanya lagi, di daerah mana aja di Cibarusah ini tempat-tempat peninggalan sejarah? Katanya di Cibarusah banyak. Itu di Cibarusah ini di mana aja Bang? Banyak. Misalnya kalau di daerah Loji itu Tangsi, Ya. bekas Tangsi Belanda. Tangsi itu kan markas polisi ya, Tangsi. Di itu pusat pemerintahan. Ada juga Tangsi, tempat kantor polisi, ada juga kantor kewadanaan. Kantor kewadanaan itu di sekarang kantor Kecamatan Cibarusa. Cibarusah yang dekat kali itu. Dekat kali. Itu dulu kantor kewadanaan. Nah itu yang kantor polisi, terus kantor apa yang pertama lagi Abang? Tangsi. Nah Tangsi itu masih ada bangunannya Bang? Runtuhannya masih. Oh runtuhannya Ya, masih. runtuhannya masih. Jadi kapan-kapan Nanti kita ke sana. Terus kalau Kelenteng udah kan, Kelenteng udah. Ada lagi terus Jalan Dogong. Itu apa tuh Bang? Jalannya doang, jejak-jejaknya, bekasnya kan dari belakang sini kan ada tuh. Lurus nyampe ke Jonggol. Oh gitu. Itu ada masih kayak pematang sawah tapi luas gitu. Kayak jalan setapak gitu. Jalan setapak. Itu. Terus pesantren. Kita belum ke pesantren. Iya. Pesantren tertua di Bekasi. Pesantren apa itu Bang? Al-Baqiyatus Sholihat. Oh ini Cibogo. Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Iya. Nah, ntar kita ke situ Bang. Kita ke situ belum. Kita silaturahmi nanti ya. Iya, masih banyak. Betul. Pemirsa One Joak Channel, nanti kapan-kapan kita telusurin, kita sasabin nih jejak-jejak sejarah di Bekasi. Sekian, terima kasih Bang Aga Handoko. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi dengan judul yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.